Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jennifer Zara, NPM 2108260191, Blok Hematologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai leptospirosis. Dimulai dari definisi terlebih dahulu. Jadi leptospirosis itu adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh infeksi dari spesies Leptospira. Famili Leprospiraceae, ordo Spirochaetales yang patogen. Bermanifestasi sebagai demam akut. Infeksi pada manusia pada umumnya disebabkan oleh rodent, misalnya tikus. Kadang-kadang bisa juga oleh babi dan anjing. Organisme ini hidup di air sehingga air merupakan sarana penular pada manusia. Penularan bakteri Leptospira ke manusia dapat terjadi akibat hal-hal berikut ini, seperti kontak langsung antara kulit dengan urin hewan pembawa bakteri, bisa juga kontak antara kulit dengan air dan tanah yang terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri. Bakteri Leptospira dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka, baik luka kecil seperti luka lecet maupun luka besar seperti luka robek. Bakteri ini juga bisa masuk melalui mata, hidung, mulut, dan saluran pencernaan. Untuk faktor risiko sendiri itu banyak ditemui di negara tropis dan subtropis seperti Indonesia. Hal ini karena iklim yang panas dan lembab bisa membuat bakteri Leptospira bertahan hidup lebih lama. Leptospirosis juga lebih sering terjadi pada orang dengan kondisi menghabiskan sebagian besar waktunya di luar ruangan seperti pekerja tambang, petani, atau nelayan, sering berinteraksi dengan hewan seperti peternak, dokter hewan, atau pemilik hewan peliharaan. Memiliki pekerjaan yang terkait dengan saluran pembuangan atau selokan, tinggal di daerah rawan banjir, dan bisa juga sering melakukan olahraga atau rekreasi air di dalam bebas. Untuk manifestasi klinisnya itu, secara garis besar, manifestasi klinis ini dapat dibagi menjadi leptospirosis anikterik dan juga ikterik. Untuk yang leptospirosis anikterik ini, fase septik dengan gejala demam, nyeri kepala, mialgia, nyeri perut, mual, dan muntah. Fase imun terdiri dari demam yang tidak begitu tinggi, nyeri kepala hebat, meningitis aseptik, konjungtiva hiperemis, uveitis, hepatosplenomegali, kelainan paru, dan ruam kulit. Nah, untuk leptospirosis ikterik ini, fase septik sama dengan fase anikterik. Manifestasi yang mencoloknya itu terjadi pada fase imun, ditandai dengan disfungsi hepatorenal disertai diastesis hemoragik. Gambaran klinis penting pada leptospirosis ini ada nyeri otot atau mialgia yang hebat, demam dengan hepatitis, gangguan ginjal, meningitis limfosistik, konjungtivitis, ruam kulit kadang-kadang hemoragik, terdapat darah, protein dan atau bilirubin dalam urin, dan ada juga pneumonitis nodular, tapi ini jarang. Untuk pemeriksaan penunjang itu dapat dilakukan tes darah untuk memeriksa fungsi hati, fungsi ginjal, dan kadar sel darah putih sebagai penanda infeksi. Dapat juga digunakan tes enzim link immunosorbent assay atau ELISA atau rapid test untuk mendeteksi antibodi dalam tubuh. Bisa juga menggunakan polimerase chain reaction atau PCR untuk mendeteksi keberadaan bakteri Leptospira di dalam tubuh. Ada juga yang namanya tes aglutinasi mikroskopik untuk memastikan keberadaan antibodi yang secara spesifik terkait dengan bakteri Leptospira. Ada juga pemindaian dengan CT scan atau USG untuk melihat kondisi organ yang mungkin terkena dampak peradangan akibat infeksi Leptospira. Bisa juga kultur darah dan urin untuk memastikan keberadaan bakteri Leptospira di dalam darah dan urin. Nah, untuk tata laksananya itu, pengobatan leptospirosis pada dasarnya dibagi menjadi leptospirosis anikterik dan juga leptospirosis ikterik atau yang berat. Untuk pengobatannya itu, dapat diberikan antibiotik untuk pilihan yang pertama itu, pada yang anikterik dapat diberikan ampicillin 75 sampai 100 miligram per kilogram per hari oral tiap 6 jam selama 7 hari. Untuk yang kedua itu dapat, diberikan juga amoxicillin 50 miligram per kilogram per hari oral tiap 6 sampai 8 jam selama 7 hari. Untuk yang ikterik, pilihan pertamanya itu dapat diberikan penisilin G 100.000 unit per kilogram per hari intravena diberikan setiap 6 jam selama 7 hari. Dapat juga diberikan ampicillin 200 miligram per kilogram per hari intravena tiap 6 jam. Untuk yang pilihan kedua itu, pada yang anikterik dapat diberikan doxycycline 40 miligram per kilogram per hari oral 2 kali sehari selama 7 hari. Tidak direkomendasikan untuk anak umur di bawah 8 tahun. Nah, untuk yang ikterik itu pilihan keduanya dapat diberikan
Erythromycin 50 miligram per kilogram per hari intravena. Nah, untuk yang, alergi penisilin dapat diberikan yang untuk anikter ini dapat diberikan doxycycline 40 miligram per kilogram per hari oral 2 kali sehari selama 7 hari. Untuk pencegahan leptospirosis ini, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko penyebaran infeksi leptospirosis, yaitu dengan cara mengenakan pakaian pelindung, sarung tangan, sepatu bot, dan pelindung mata saat bekerja di area yang berisiko menularkan bakteri. Tidak berendam atau berenang di air danau, sungai, atau kubangan, terus mengkonsumsi air minum yang sudah terjamin kebersihannya, mencuci tangan setiap sebelum makan dan setelah kontak dengan hewan, mencuci buah dan sayuran dengan air bersih sebelum mengolahnya, menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan lingkungan rumah bebas dari tikus, dan melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan dan ternak. Untuk prognosisnya ini, mortalitas pada leptospirosis berat sekitar 10%, kematian paling sering disebabkan karena gagal ginjal, perdarahan masif, atau ARDS. Fungsi hati dan ginjal akan kembali normal meskipun terjadi disfungsi berat, bahkan pada pasien yang menjalani dialisis. Sekitar sepertiga kasus yang menderita meningitis aseptik dapat mengalami nyeri kepala secara periodik. Beberapa pasien dengan riwayat uveitis leptospirosis mengalami kehilangan ketajaman penglihatan dan pandangan yang kabur. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, berikut referensi yang saya gunakan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.